Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Setelah kemarin kita mengunjungi Keraton Yogyakarta, yaitu keraton yang berdiri atas hasil dari perjanjian Giyanti, di mana kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang bernama Pesanggerahan Ambar Ketawang. Pesanggerahan punya arti adalah tempat tinggal sementara. Sesuai namanya dari kata sanggrah yang berarti sementara. Konon pesanggerahan banyak dibuat para raja-raja untuk singgah sementara di saat melaksanakan perjalanan jauh atau berburu. Bisa juga disebut modernnya adalah piknik atau tamasya. Kali ini namanya pesanggerahan yang akan kita kunjungi adalah Pesanggerahan Ambar Ketawang. Ambar berarti harum dan ketawang berartikan tinggi. Jadi pesanggerahan ini punya arti adalah tempat yang tinggi dan harum, karena konon dari tempat ini dapat melihat keindahan dan kemegahan dari Keraton Yogyakarta. Nah, inilah teman-teman, saya sudah di perjalanan ya. Kemungkinan lokasi ini pada zaman dahulu adalah sebuah perbukitan gamping ya. Tapi ya sekarang kondisinya sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini di depan saya ini adalah bekas bangunan yang diperkirakan adalah benteng dari pesanggerahan ya. Dan perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran ya, bahwa Pesanggerahan Ambar Ketawang ini pernah disinggahi oleh seorang Raja Mataram pertama, yaitu Hamengkubuwono yang pertama, yang bergelar Mangkubumi I. Jadi sembari menunggu jadinya Keraton Yogyakarta dibangun, Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu menunggu di sini sekitar selama 1 tahun. Beliau ini tinggal di pesanggerahan ini dari tanggal 9 Oktober 1755 sampai 7 Oktober 1756. Jadi tanggal inilah yang sampai saat ini dijadikan hari ulang tahun Yogyakarta. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman, pencarian dari Pesanggerahan Ambar Ketawang, karena memang saya sangat bingung di sini ya, karena belum pernah ke sini sama sekali. Dan yang membuat TV Lebaran itu ya gumun ya, atau mungkin kaget ya, karena di sini tuh pada dahulu kala saya pernah melihat video lama dari lokasi ini. Lokasi ini tuh masih sangat rindang sekali, masih sangat alami sekali. Tidak ada yang namanya bangunan-bangunan seperti ini ya. Persawahan yang masih luas, dan juga di sini masih terdapat bukit gamping yang sangat tinggi. Tapi sekarang saya lihat banyak sekali sudah menjadi lautan pemukiman, lautan rumah-rumah warga ya teman-teman ya. Dan juga yang membuat TV Lebaran itu ya penuh tanda tanya juga, kok bisa yang namanya bukit gamping yang sangat besar, yang sangat tinggi itu kok bisa ibaratnya musnah hampir mungkin 90%-nya. Dan ternyata jawabannya adalah memang karena pada zaman dahulu kala batu-batu gamping ini dibuat atau ditambang untuk menjadi pondasi Keraton Ngayogyakarta sekarang yang masih berdiri sampai saat ini. Jadi memang batu-batu gamping ini disumbangkan atau memang diperuntukkan
sebagian untuk pembangunan Keraton Ngayogyakarta. Nah inilah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi dari pesanggrahan Ambar Ketawang, yaitu ambar yang mempunyai arti wangi, dan Ketawang itu adalah tempat yang tinggi. Jadi kemungkinan besar lokasi ini pada zaman dahulu kala adalah sebuah perbukitan yang tinggi atau mungkin tempat yang tinggi hingga bisa melihat suasana dari kota Yogyakarta. Nah inilah teman-teman ya, temboknya sungguh-sungguh sangat besar sekali ya. Ini sisa-sisa dari pesanggrahan Ambar Ketawang. Bagaimana pada zaman dahulu kala lokasi ini masih eksis ya. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman untuk mengekspedisi lokasi ini, yaitu pesanggrahan Ambar Ketawang. Nah inilah teman-teman lokasinya. Tentu pada zaman dahulu kala di sini tempatnya masih indah ya, apalagi yang namanya pesanggrahan yang dibuat oleh para raja di masa lalu itu tentunya adalah pesanggrahan yang istimewa ya, karena kan yang mau ditempati oleh seorang raja ya. Ya kalau kita gambarkan sekarang ini ya, mungkin dahulu kala itu pesanggrahan itu kayak sebuah hotel ya, atau sebuah villa di mana para wisatawan atau orang-orang kaya itu akan mengunjungi villa-villa itu sebagai tempat sementara dalam berrekreasi atau berwisata. Kemungkinan juga pada zaman dahulu kala seorang raja, keluarga raja itu juga sering berwisata ya, atau bertamasya ya, atau dalam melaksanakan misi-misi kerajaan. Mereka kan melakukan perjalanan jauh, jadi mereka pun juga butuh tempat-tempat istirahat sementara. Inilah sisa-sisa tembok besar dari pesanggrahan Ambar Ketawang. Tembok inilah, pondasi inilah sebagai saksi mata, saksi bisu akan kemegahan, akan keindahan dari pesanggrahan Ambar Ketawang. Pesanggrahan dari seorang raja, pendiri Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Disinilah ratusan tahun yang lalu menyimpan sebuah kenangan keindahan akan berkumpulnya keluarga kerajaan Mataram, di mana kota Yogyakarta saat itu belum ada dan belum terlahirkan. Nah inilah bekas-bekas dari sekat-sekat bangsal ya, atau mungkin sekat-sekat kamar dari pesanggrahan ini. Ini masih tampak jelas ya teman-teman ya, sekat-sekat atau mungkin pondasi-pondasi yang memetak-metakkan dari ruangan-ruangan yang ada di pesanggrahan ini. Inilah sebuah cerita, inilah sebuah sejarah, inilah sebuah waktu yang berjalan. Semua akan berjalan meniti waktunya, akan menjadi sejarah bagi anak cucunya. Termasuk adalah petilasan Keraton Ambar Ketawang. Kita lanjut lagi ya teman-teman, kita mencari jejak-jejak dari pesanggrahan ini. Kira-kira kita akan menemukan apa lagi, dan kira-kira kita akan menemukan iktibar apa lagi dari lokasi ini. Tentu saja yang dapat kita ambil iktibar adalah berjalannya waktu. Waktu akan terus berlalu membuat sebuah sejarah. Kehidupan sudah ada penentunya. Semua akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Begitu pula dengan pesanggrahan ini. Ada awalnya dan ada pula akhirnya. Dan kini hanya tertoreh isi cerita sejarahnya.
batu ini termasuk saksi matanya akan keeksisan dari lokasi Ambar Ketawang. Mari kita lihat lagi teman-teman, kita cari lagi di sudut-sudut dari lokasi ini, kira-kira masih ada jejak apa lagi yang akan kita temukan. Nah ini teman-teman, ini kayaknya ada jejak dari sebuah benteng. Kalau ini kayaknya ini sebuah benteng tembok ya, yang ambruk ya. Kalau kita lihat bebatuan yang ada di sini pun ini memang tidak setua batuan yang ada di Pleret, atau mungkin batuan yang ada di Kota Gede, batuan yang ada di Mangir, di Paker, di Bambang Lipuro, atau di Sungai Winongo ya. Nah kita cari lagi ya jejak-jejak dari bekas pesanggrahan Ambar Ketawang ini. Kita cari di bawah-bawah pohon ini ya teman-teman ya, karena kalau developer untuk mengekspedisi itu memang sampai ke akar-akarnya ya, sampai yang tersembunyi-sembunyi ya. Nah kita coba akan cari di sini teman-teman, kita akan menemukan apa ya, atau mungkin kita malah menemukan bidadari ya. Nah itu mungkin yang kita idam-idamkan, kita damba-dambakan, karena memang kita kan masih sendiri ini ya. Nah ini teman-teman, ini adalah sebuah batu yang betul-betul batu ini adalah batu yang mungkin terlihat memang sangat-sangat tua sekali ya, atau mungkin sudah usianya itu sudah ratusan tahun ya, karena batu itu kayaknya sudah, ibaratnya ya kalau kita gambarkan manusia ya sudah kakek-kakek ya, atau mungkin sudah nenek-nenek gitu ya. Jadi memang sudah berusia ya, berbeda dengan batu-batu zaman sekarang mungkin ya. Jadi dari strukturnya, dari kekentalannya, dari kerapatan itu batunya itu masih rapat, masih kental gitu ya. Nah inilah teman-teman lokasi yang kita sudah ekspedisi, sebuah jejak dari Sultan Hamengkubuwono pertama dan keluarganya bersinggah sebelum mereka berpindah ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang ini masih berdiri dan masih eksis sampai saat ini, yang sekarang ini dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yang tak lain adalah Gubernur Yogyakarta. Nah inilah teman-teman, kita setelah tadi kita mengekspedisi dari pesanggrahan Ambar Ketawang, tempat sementara dari keluarga raja, yaitu khususnya adalah keluarga raja dari Hamengkubuwono yang pertama. Ini kita akan mengunjungi situs Gamping ya. Nah ini lokasinya tidak jauh, hanya bersebelahan dari situs Ambar Ketawang pesanggrahan tadi. Lah inilah batu Gamping menjadi saksi bisu akan keeksisan dari Bukit Gamping pada masa lalu. Jadi pada masa lalu itu lokasi ini adalah penuh dengan bongkahan-bongkahan batu Gamping seperti ini teman-teman. Dan batu Gamping ini adalah salah satu yang masih tertinggal atau disisakan oleh masyarakat, atau mungkin juga oleh pihak keraton, agar menjadi nilai sejarah untuk generasi berikutnya. Karena kita tahu ya bahwa lokasi ini dahulu kala adalah suatu bukit yang tinggi sesuai dengan namanya, yaitu Ambar Ketawang ya, atau mungkin dahulu kala itu nama ini, lokasi ini adalah Bukit Puro-Puro atau pesanggrahan Gamping ya, karena memang bukitnya ini terbuat dari gamping. Dan konon juga menurut penelitian bahwa di sini itu ratusan juta yang tahun yang lalu di sini itu adalah
lautan ya, karena dengan bukti bahwa bebatuan ini memang ada indikasi adalah batuan laut ya. Lah inilah teman-teman bentuk dari Watu Gamping. Saksi bisu akan keeksisan dari lokasi ini atau Bukit Gamping ini. Kini kemegahan akan Pesanggrahan Gamping, Pesanggrahan Puro-Puro, Bukit Gamping yang dahulu kala masih megah, masih menjulang tinggi, masih penuh bebatuan gamping di sana sini. Semua tinggal kenangan. Tersisa satu bongkahan batu yang tinggi menjulang. Inilah saksi bisu akan kemegahan Pesanggrahan Ambar Ketawang dan perbukitan Gamping yang ada di sini. Musnahnya perbukitan Gamping ini memang tidak lepas dari pembangunan Keraton Ngayogyakarta. Juga karena di tahun 1883 dikeluarkan suatu aturan yang disebut Pranatan yang membolehkan penggalian batu gamping oleh masyarakat di saat itu. Dan inilah tinggal kenangan dan tersisa sebuah batu dan sebuah bekas pesanggrahan dan juga sebuah upacara bekakak yang disebut juga saparan yang dilakukan di tempat ini. Upacara bekakak saparan adalah upacara selamatan atas perintah Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Dalam acara selamatan ini ada prosesi penyembelihan boneka pengantin dengan posisi duduk bersila yang terbuat dari tepung ketan. Penyelenggaraan upacara saparan gamping bertujuan untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto, abdi dalem Penangsong, hamba yang memayungi Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang tidak ikut serta pindah ke keraton yang baru di hutan Beringin yang sekarang menjadi Keraton Yogyakarta. Dan beliau lebih memilih tinggal bersama keluarganya di bekas pesanggrahan ini. Dan konon beliaulah yang dianggap sebagai cikal bakal penduduk Gamping saat ini. Itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini kita mengekspedisi sebuah sejarah penting akan berdirinya kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.